Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang dysarthria. Dysarthria adalah gangguan bicara akibat kelemahan pada fungsi otot yang digunakan untuk berbicara. Dysarthria umumnya dipicu oleh gangguan pada sistem saraf yang memengaruhi gerak bibir, lidah, pita suara, dan diafragma sehingga organ-organ tersebut tidak berfungsi normal. Selain gangguan pada sistem saraf, kondisi lain yang menyebabkan kelumpuhan wajah, serta kelemahan pada otot lidah atau tenggorokan, juga bisa menyebabkan dysarthria. Pada beberapa kasus, dysarthria juga dapat disebabkan oleh efek samping obat-obatan tertentu. Dysarthria tidak memengaruhi kecerdasan penderitanya. Meski begitu, beberapa penderita dysarthria juga dapat mengalami gangguan dalam memahami sesuatu. Penyebab dysarthria: penderita dysarthria mengalami kesulitan dalam mengontrol otot-otot bicara akibat kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis yang bisa menimbulkan dysarthria adalah cedera kepala berat, infeksi otak, radang otak atau encephalitis, tumor otak, stroke, penyakit Huntington, penyakit Wilson, penyakit Parkinson, penyakit Lyme, sindrom Guillain-Barré, amyotrophic lateral sclerosis atau ALS atau penyakit Lou Gehrig, lemah otot atau distrofi otot, myasthenia gravis, multiple sclerosis, lumpuh otak atau cerebral palsy, Bell's palsy, cedera pada lidah, penyalahgunaan nafsa. Gejala dysarthria. Gejala utama dysarthria adalah perubahan pada cara berbicara. Selain itu, ada keluhan lain yang dapat ditemukan pada penderita dysarthria, yakni berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat tanpa disadari, ucapannya terdengar tidak jelas, seperti bergumam atau terputus-putus, kesulitan menggerakkan bibir, rahang, lidah, atau otot-otot wajah, suara serak, terengah-engah, atau sengau. Bicara cadel, nada bicara yang monoton, irama yang tidak biasa saat berbicara, tidak mampu berbicara keras, kesulitan menelan atau disfagia yang bisa menyebabkan air liur keluar tanpa terkontrol. Kapan harus ke dokter? Dysarthria bisa menjadi tanda kondisi yang serius. Oleh sebab itu, segera hubungi layanan ambulans di nomor 119 jika Anda melihat seseorang yang mengalami perubahan cara berbicara secara tiba-tiba atau tanpa sebab, dan disertai gejala dysarthria lainnya. Jika memungkinkan, bawalah penderita ke IGD agar segera mendapatkan pertolongan. Diagnosis dysarthria. Dokter akan terlebih dahulu menanyakan gejala dan riwayat kesehatan pasien. Selanjutnya, dokter akan memeriksa kemampuan berbicara dan menentukan tipe dysarthria, termasuk mengevaluasi kekuatan otot bibir, lidah, dan rahang saat pasien berbicara. Dokter juga akan meminta pasien untuk melakukan beberapa hal berikut meliputi: menggigit bibir bagian bawah, meniup lilin, menghitung angka, membuat beragam suara, bernyanyi, menjulurkan lidah, membaca tulisan. Selain pemeriksaan di atas, dokter juga akan melakukan tes neuropsikologi, untuk mengukur kemampuan berpikir atau kognitif dan pemahaman pasien terhadap bacaan, perkataan, dan tulisan. Setelah itu, ada beberapa pemeriksaan penunjang yang biasanya dilakukan dokter untuk mengetahui penyebab dysarthria, yaitu pemindaian dengan MRI atau CT scan, untuk memeriksa otak, kepala, dan leher secara lebih detail, pemeriksaan otak dan saraf dengan elektroensefalografi, EEG atau elektromiografi, EMG, untuk mengukur aktivitas listrik di otak dan saraf, tes darah dan urin, untuk mendeteksi infeksi atau peradangan, fungsi lumbal, dengan mengambil sampel cairan otak untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium, biopsi otak dengan mengambil sampel jaringan otak, untuk melihat apakah terdapat tumor di otak. Pengobatan dysarthria. Pengobatan dysarthria bertujuan untuk mengatasi penyebabnya terlebih dahulu. Pada dysarthria yang disebabkan oleh tumor, dokter akan melakukan operasi pengangkatan tumor, diikuti dengan terapi bicara untuk memperbaiki kemampuan pasien dalam berbicara dan berkomunikasi. Terapi yang dijalani oleh pasien akan disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan dysarthria, antara lain latihan untuk memperkuat otot-otot mulut, terapi untuk berbicara dengan lebih perlahan, terapi untuk berbicara dengan lebih keras dan jelas, terapi untuk mengunyah dan menelan. Jika terapi bicara dinilai tidak efektif, dokter akan menyarankan pasien untuk menggunakan cara lain dalam berkomunikasi, seperti dengan bahasa isyarat, serta penggunaan papan alfabet atau perangkat berbasis komputer. Dokter juga akan memberikan beberapa tips berikut untuk membantu pasien dalam berkomunikasi meliputi: tarik napas dalam-dalam sebelum memulai berbicara, sebutkan satu topik sebelum menjelaskan keseluruhan kalimat agar lawan bicara tahu topik apa yang sedang dibicarakan, tanyakan kepada lawan bicara untuk memastikan bahwa lawan bicara benar-benar mengerti apa yang akan dikatakan, raih perhatian lawan bicara sebelum mulai berbicara, misalnya dengan menyentuh anggota tubuhnya atau memanggil namanya.
Bicaralah dengan lebih lambat dan memberi jeda sehingga pembicaraan menjadi lebih jelas. Gunakan buku tulis atau gawai seperti ponsel, agar lebih mudah menjelaskan sesuatu kepada lawan bicara. Hindari komunikasi dengan lawan bicara di tempat yang bising dan carilah suasana yang tenang agar dapat berbicara dengan jelas. Tidak berbicara terlalu banyak ketika sedang lelah, karena dapat membuat pembicaraan menjadi sulit dimengerti. Komplikasi disartria. Penderita disartria dapat mengalami perubahan kepribadian, gangguan interaksi sosial, dan gangguan emosi. Selain itu, gangguan komunikasi bisa menyebabkan penderita disartria merasa terisolasi dan cenderung mendapatkan stigma yang buruk. Kesulitan berkomunikasi akibat disartria juga dapat menyebabkan anak frustrasi, serta mengalami perubahan emosi dan perilaku. Hal tersebut dapat mengganggu proses belajar dan perkembangan karakter anak. Guna menghindari kondisi tersebut, penderita disartria membutuhkan dukungan dari keluarga dan orang terdekat untuk menjaga kualitas hidup dan membantunya dalam berkomunikasi. Pencegahan disartria. Meski tidak semua dapat dicegah, ada beberapa penyebab disartria yang dapat dicegah dengan kebiasaan dan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur, membatasi makanan tinggi kolesterol, lemak jenuh, dan garam. Tidak mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dari dokter, membatasi konsumsi minuman beralkohol, berhenti merokok, berobat secara rutin bila menderita penyakit diabetes atau darah tinggi atau hipertensi. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.